Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita berkejaran dengan 14 Februari. Oh, Anda menyasar pasangan calon nomor 2? Tidak. Ini lagi-lagi bukan urusan pribadi dengan Prabowo ataupun Gibran. Kami menyasar penegakan konstitusi yang seharusnya dilakukan. Bahwasanya kemudian putusan 90 itu imbasnya adalah batalnya pencalonan wakil presiden Gibran karena dia masuk melalui putusan Paman Usman untuk Gibran, yaitu konsekuensi yang memang seharusnya terjadi. Nah, apakah putusannya nanti bagaimana? Apakah provisi kami dikabulkan? Apakah putusannya sebelum tanggal 14 Februari sehingga masih mungkin ada diskualifikasi pasangan calon? Nah, itu tergantung Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan kami, inilah ruang koreksi terhadap final and binding. Yang mengkoreksi adalah MK sendiri. Memang kalau yang mengkoreksi MK terlalu jauh. Majelis Kehormatan mengatakan saya tidak bisa dong mengkoreksi. Oke, tapi sebenarnya saya berharap MK memutuskan, hai MK, coba periksa itu permohonan cepat sebelum masa pendaftaran habis dan silahkan melakukan koreksi jika diperlukan. Begitu saja. Tapi itu tidak dilakukan MK, ya kita tunggu MK-nya. Apakah mau mengambil ruang koreksi yang kami lakukan ini? Saya tidak tahu. Saya ingin mengingatkan sedikit, ada buku namanya Justice in Drops, Ronald Rockie. Buku itu bercerita, buku itu mengulas tentang studi-studi pengadilan, yaitu teori-teori keadilan. Salah satunya yang saya tertarik, dia mengatakan begini, bahwa sebuah produk hukum yang dihasilkan dari proses terlanggarnya kaidah-kaidah hukum, maka output atau hasilnya menjadi batal demi hukum. Kalau saya menarik teori ini, maka saya ingin katakan begini, Prof. Walaupun dia final and binding, tapi dia produknya cacat, batal demi hukum. Karena itu tadi ya, ada pelanggaran. Oleh karena dia cacat, dia batal demi hukum, maka saya ingin katakan bahwa sudah tidak legitimate. Apakah itu memang betul seperti itu? Itu yang saya sampaikan dalam jawaban saya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya sebenarnya mendorong agar MK itu tidak hanya menyediakan diri dipagari hanya menjadi putusan etis saja. Ya. Karena saya bilang pagar ini mesti dilompati tanpa harus merusak pagar. Sayangnya kan itu tidak dilakukan. Tetapi saya tetap berjuang kan dengan Zainal Arifin Mokhtar. Kami sedang melakukan uji formil. Pengujian di MK itu ada uji formil untuk isinya, substansi undang-undangnya. Ada uji formil untuk prosesnya, prosedurnya. Nah, kami sengaja tidak menguji material. Kami sengaja tidak mengambil material. Kami menguji secara formil. Dan hari Senin kemarin, perbaikan permohonan kami diterima. Perkara 145. Kenapa kami menguji secara formil? Kami katakan, proses lahirnya putusan 90 dari Paman Usman untuk Gibran ini, formilnya, prosedurnya cacat. Karena apa? Karena harusnya Paman Usman tidak ikut menjadi majelis. Karena ada benturan kepentingan yang sudah ditegaskan dalam prinsip Bangalore Principle, berlaku untuk semua hakim, ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan etika dan perilaku hakim konstitusi, tidak boleh memeriksa perkara yang ada terlibat keluarga atau dirinya, dan kemudian itu sudah dilegalkan, diformalkan dalam bentuk putusan MK. Ada pelanggaran etika berat. Sehingga, hai Majelis Mahkamah Konstitusi, kami menguji formil putusan 90, mestinya dibatalkan secara hukum, batal demi hukum, karena proses pembuatannya sudah dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Ini perkara pertama nih. Belum pernah ada uji terhadap putusan MK. Biasanya uji formil terhadap undang-undang. Kami menguji formil putusan MK. Kenapa? Ya, putusan MK itu sebenarnya undang-undang juga. Dia mengubah undang-undang. Apakah secara negatif atau secara positif. Nah, dalam hal ini kami mengatakan putusan 90 harus dinyatakan batal demi hukum karena ada cacat etika moral, benturan kepentingan, dan itu sudah ditegaskan melalui putusan MK. Apa konsekuensinya? Kalau batal demi hukum, putusan itu tidak pernah ada. Kalau putusan 90 tidak pernah ada, maka dengan segala hormat, pasangan calon Prabowo Gibran tidak boleh ada. Karena tidak memenuhi syarat. Karena dia masuk melalui putusan 90. Nah, kami minta agar MK memberikan putusan provisi. Karena kita berkejaran dengan 14 Februari. Oh, Anda menyasar pasangan calon nomor 2? Tidak. Ini lagi-lagi bukan urusan pribadi dengan Prabowo ataupun Gibran. Kami menyasar penegakan konstitusi yang seharusnya dilakukan. Bahwasanya kemudian putusan 90 itu imbasnya adalah batalnya pencalonan wakil presiden Gibran. Karena dia masuk melalui putusan
pendaftaran Paman Usman untuk Gibran, ya itu konsekuensi yang memang seharusnya terjadi. Nah, apakah putusannya nanti bagaimana? Apakah provisi kami dikabulkan? Apakah putusannya sebelum tanggal 14 Februari sehingga masih mungkin ada diskualifikasi pasangan calon? Nah, itu tergantung Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan kami, inilah ruang koreksi terhadap final and binding. Yang mengkoreksi adalah MK sendiri. Memang kalau yang mengkoreksi MK terlalu jauh. Tapi sebenarnya saya berharap MK memutuskan, hai MK, coba periksa itu permohonan cepat sebelum masa pendaftaran habis dan silahkan melakukan koreksi jika diperlukan. Begitu saja. Tapi itu tidak dilakukan MK, ya kita tunggu MK-nya. Apakah mau mengambil ruang koreksi yang kami lakukan ini? Saya tidak tahu. Karena putusan 90 itu kami minta batal demi hukum secara uji formil. Berarti tidak pernah ada, Gibran tidak bisa masuk karena tidak memenuhi syarat kalau putusan 90-nya tidak ada lagi. Di kantor sekarang ada 3 perkara advokasi publik semacam ini. Satu adalah uji formil putusan 90. 2, kami mengajukan diri sebagai turut tergugat di perkara Anwar Usman menggugat Soeharto sebagai ketua MK di PT UN. Kami mengajukan diri sebagai turut tergugat. Kenapa? Karena sebagai pelapor perkara 90, saya punya kedudukan hukum untuk mengawal agar putusan 90 itu, putusan MK tidak kemudian dianggap keliru oleh PT UN. Menurut saya putusan MK-nya dengan segala catatan ada nilai yang harus diperjuangkan untuk tetap memberhentikan ketua MK Anwar Usman, bukan kemudian dikembalikan melalui putusan PT UN. Yang ketiga, Abraham Samad sendiri ikut dengan beberapa tokoh agama, masyarakat, budayawan, LSM yang sedang mempersiapkan laporan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu. Beberapa teman mempertanyakan seberapa efektif. Bagi kami, lagi-lagi ini adalah upaya kita yang mengerti hukum. Saya yang mengerti hukum, sedikit tahu tentang hukum tata negara, bahwa ada ruang-ruang advokasi publik yang wajib kita lakukan. Hasilnya, apakah Bawaslu-nya berani? Apakah MK-nya mau melakukan koreksi, itu ada di wilayah mereka. Tapi bagi kita, saya terutama merasa punya kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk menyampaikan perjuangan ini dan menjadi advokasi publik bersama. Bang Abraham menjadi salah satu pelapornya tuh insya Allah nanti. Ini kan menarik, kalau gugatan itu diterima, pada akhirnya secara konstitusi, secara hukum, bahwa Gibran bisa dibatalkan ya? Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau lewat masa 60 hari, masa di mana penggantian pasangan calon sudah tidak dimungkinkan, karena dalam 60 hari itu masih ada penggantian pasangan calon kalau berhalangan tetap menurut aturannya. Maka yang batal bukan hanya Gibran karena sudah lewat nih. Pasangan calon nomor 2 diskualifikasi. Tapi yang kedua adalah yang terdiskualifikasi hanya Gibran dan Prabowo mencari pasangan calon wakil presiden pengganti. Itu yang kita minta kepada MK untuk segera diputus supaya kemudian tidak muncul komplikasi antara aturan apakah mengganti atau terdiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Makin lambat prosesnya, makin besar kemungkinan pasangan calon nomor 2 yang terdiskualifikasi. Meskipun tentu terbuka kemungkinan MK-nya menolak atau menerima tetapi memberlakukan untuk pemilu selanjutnya. Itu model koreksi yang sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan juga, karena berarti ada, kalau menurut teman-teman Tempo, anak haram konstitusi yang menjadi calon wakil presiden dan mungkin menjadi wakil presiden. Saya punya satu agenda lain. Kalau nanti ada calon presiden, calon wakil presiden terpilih yang namanya adalah Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, maka terbuka pintu pemalsuan karena alasan administratif. Kalau ternyata MK mengatakan betul tidak memenuhi syarat, tapi berlaku ke depan, maka putusan MK itu bisa menjadi alat untuk mengimpeach presiden dan wakil presiden terpilih karena alasan kalau dia terpilih tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden wakil presiden. Kalau dia terpilih, maka justru bisa dimaksudkan. Itu lebih berbahaya ya. Karena itu menurut saya idealnya lebih baik dilakukan lebih awal dan tidak ditunda-tunda putusannya. Dan tentu saja harapannya adalah kesalahan Mahkamah Keluarga melalui Paman Usman ini dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Menarik Prof ya, kalau kita lihat peristiwa ini bahwa ada peristiwa konstitusi yang tidak masuk di akal sehat kita, yang secara kasat mata kita dipertontonkan. Mungkin semester 1 orang kuliah di Fakultas Hukum itu tahu juga bahwa itu ada permainan di situ. Kira-kira seperti itu gambaran yang tadi Prof sampaikan. Dan yang menariknya lagi bahwa ini dipertontonkan tanpa malu. Itu yang saya mau bilang, tanpa malu. Ngomong-ngomong tentang KPK nih menarik. Baru-baru ini kita dihebohkan ya dengan
dengan pernyataan Agus Raharjo bahwa beliau diintervensi oleh Pak Presiden ketika menetapkan To sebagai tersangka. Pada saat itu Setia Novanto menjabat Ketua DPR dalam kasus EKTP. Kalau menurut Prof. Denny, kalau misalnya apa yang disampaikan Agus Raharjo itu betul, apa konsekuensinya terhadap Presiden Jokowi? Presiden Jokowi jika benar melakukan intervensi itu melanggar pasal 21 obstruction of justice Undang-Undang Tipikor. Artinya beliau terkena pasal impeachment, pemakzulan presiden. Sebenarnya dalam lebih kurang setahun terakhir, sebelumnya saya sudah menyampaikan dalam pandangan tata negara, Presiden Jokowi itu membuka banyak pintu untuk bisa dimakzulkan. Terakhir saya bikin video ada 3 pintu yang bisa menyebabkan presiden, saya pakai bahasa yang kemudian lebih lugas, dipecat. Setahun lalu saya masih pakai bahasa Inggris, impeachment. Tidak ada respon, tidak ada perbaikan, saya pakai bahasa pemakzulan. Belum direspon, saya pakai bahasa pemberhentian. Masih tidak ada perbaikan, akhirnya keluarlah bahasa yang lebih lugas, pemecatan. Karena memang impeachment itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat presiden dari kursi kepresidenannya sebelum masa jabatannya berakhir. Itu artinya adalah bahasa lugasnya pemecatan. Pertama, saya katakan ada laporan Ubaidillah Badrun yang memberikan bukti-bukti bahwa modal usaha kepada anak presiden Gibran maupun Kaisang yang nilainya di situ disebut sekitar 100 miliar lebih dari kelompok bisnis usaha adalah diduga sebagai tindak pidana korupsi. Tentu kita harus lakukan penyidikan. Tetapi membaca laporan itu, saya punya pendapat bahwa memang bau tindak pidana korupsinya itu terlalu kuat. Bahwasanya anak presiden dapat modal usaha sedemikian besar untuk pisangkulah, untuk macam-macam. Martabak. Itu kalau bukan anak presiden, kan sulit dibayangkan. Artinya apa? Artinya ada pengaruh dari posisi presiden. Ada trading by influence. Memperdagangkan. Kalau teori-teori korupsi ini apa? Bang Abraham lebih paham. Itu yang pertama. Jadi ini tindak pidana korupsi. Yang kedua, persoalan Mahkamah Konstitusi. Jika benar investigasi jurnalistik teman-teman Tempo bahwa ada keterlibatan misalnya Pratikno, disebutkan di situ dalam salah satu podcast, Hasto menyebut Pratikno juga menjadi kepanjangan tangan istana untuk mempengaruhi putusan MK. Jika benar, sayangnya kan proses hak angketnya tidak diteruskan nih. Masinton dari PDI Perjuangan. Padahal itu adalah cara untuk membuktikan dan melihat realitas faktanya seperti apa. Jika terbukti memang ada tangan-tangan istana yang menghasilkan putusan 90 paman untuk Gibran, ya itu adalah minimal kejahatan tingkat tinggi lainnya. Itu impeachment atau pengkhianatan terhadap negara. Kan ada 4 pidana dalam impeachment kita. Pengkhianatan terhadap negara, treason, penyuapan, bribery, kejahatan tingkat tinggi lainnya, misdemeanor, perbuatan tercela, terus yang kelima ini korupsi. Yang keenam administratif, tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jika pun tidak masuk kejahatan tingkat tinggi lainnya, bisa diklasifikasikan terhadap pengkhianatan terhadap negara. Tergantung bukti-bukti yang nanti bisa dihadirkan dalam proses pemakzulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika benar bahwa Presiden Jokowi mengintervensi kasus Setia Novanto dengan meminta pemberhentian, padahal sudah dijadikan tersangka dan KPK punya dual bukti yang cukup, dia bisa masuk pasal 21, obstruction of justice, tindak pidana korupsi. Ini tiga-tiganya ini tinggal dilakukan upaya yang lebih serius melalui hak bertanya, interpelasi oleh DPR, atau hak angket penyelidikan oleh DPR. Menurut saya terbuka peluang salah satu atau bahkan tiga-tiganya terbukti. Nah, kenapa sekarang kemudian ini tidak ada proses pemakzulan? Bukan karena tidak ada kewenangan, bukan karena unable DPR kita, tapi unwilling, tidak punya kemauan. Jadi pertanyaannya memang kenapa realnya sedemikian pasif? Saya pernah menulis ke DPR, surat terbuka, hampir setahun yang lalu meminta ada proses pemakzulan kepada Presiden. Barangkali karena adanya politik sandera dan politik penjara. Jadi lagi-lagi hukum dimanfaatkan sebagai alat tekan, alat intimidasi kepada kekuatan-kekuatan politik, termasuk partai politik, sehingga daya kritis untuk kemudian menyoal langkah-langkah presiden yang sebenarnya menabrak konstitusi, bahkan korupsi, bahkan pengkhianatan terhadap negara itu menjadi tidak dilakukan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.